Halo teman-teman semua, balik lagi ya di channel aku, Yofi Ahmad. Ingat ya teman-teman, Yofi Ahmad, bukan Raffi Ahmad ya. Oke teman-teman semua, sebelumnya aku minta maaf sekali karena mungkin suara dari video ini ada gemuruhnya ya, karena cuaca di kota aku ini lagi turun hujan ya teman-teman, sorry banget. Oke, mungkin kalau teman-teman yang kurang jelas dengar suara aku di video aku, kalian bisa komen aja di bawah ya, nih di bawah ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, aku pengen bahas masalah mode, tentang mode yang ada di motor Satria FU 150 ya. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya apa sih fungsi dari mode tersebut. Nah, di sini aku akan jelaskan semuanya ya. Nah, di mode tersebut dia punya 3 fungsi ya. Yang pertama dia ada netral, yang kedua dia ada eco atau dengan kata lain ekonomis, yang ketiga itu ada power ya teman-teman. Nah, di sini aku akan contohin ya. Nah, teman-teman, kalau di sini kosong, di samping F atau full, tanda full ini kosong, berarti dia netral ya, modenya netral. Nah, untuk netral sendiri itu bebas ya teman-teman. Nah, dia bisa dengan kecepatan rendah atau kecepatan tinggi. Nah, untuk fungsi dari mode kedua, kalau kita pencet 1 kali, dia akan muncul tulisan eco ya teman-teman. Ini terang banget sih, silau kamera. Tunggu aku tutupin dulu ya. Aduh, nggak bisa lagi. Nah, jadi pada fungsi eco atau ekonomis dia akan lebih irit BBM, karena pada mode ekonomis itu dengan kecepatan 4500 rpm, ini rpm, sampai 5500 rpm dia akan nyala. Nah, dia akan beritahu bahwa kecepatan kita udah maksimal. Ya, dan untuk kilometer dia akan mencapai batas maksimal itu 60 km per jam saja ya teman-teman. Nah, kalau lebih dari itu dia akan nyala. Nah, dia akan memberitahu atau memberi tanda kepada kita bahwa kecepatan kita udah maksimal. Nah, maka dari itu kalau kita menggunakan mode eco ini atau ekonomis, bahan bakar pada motor kita akan lebih irit teman-teman ya. Nah, kalau kita pakai mode ini ekonomis, terus kalau kita pencet 1 kali lagi modenya, dia akan menjadi mode power. Nah, yang mana mode power ini, aduh, nah, yang mana pada mode power ini dia berfungsi untuk kecepatan ya, kecepatan maksimal pada motor ini. Nah, dia akan menyala RPM, lampu RPM ini akan menyala apabila RPM kita mencapai 8000 RPM ya teman-teman, atau pada batas maksimal kecepatan jalan 80 ya teman-teman, 70 sampai 80 km per jam ke atas ya, dia akan menyala. Nah,
Jadi pada mode power ini bahan bakar agak sedikit boros karena dia mode untuk tarikan kencang motor ya, untuk RPM tinggi teman-teman ya. Nah, kalau untuk mode netral dia bebas, kita mau kecepatan rendah ataupun kecepatan tinggi dia tidak akan memberitahu atau menyala ya, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kiranya sampai di sini cukup paham. Bagi kalian yang mungkin masih bertanya-tanya, silahkan tanya di kolom komen ya teman-teman. Nah, pada kali ini aku akan contohkan, tapi aku nggak bisa contohin waktu pas motor jalan karena kondisi di sini suasananya lagi turun hujan ya teman-teman, jadi aku nggak bisa contohin. Nah, maka aku akan contohin pada kecepatan RPM aja ya, ketinggian RPM. Nah, untuk kilometer mungkin motornya aku standarin 2 aja dulu, nanti baru aku gas ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh dari RPM ya. Untuk mode ekonomis kita coba. Dia akan menyala seakan-akan memberitahu untuk perpindahan gigi ya, karena itu udah batas maksimal limitnya. Nah, pada mode ini itu simpelnya itu seperti kita main game ya, game-game apa namanya, underbone, apa sih namanya itu, Need for Speed ya, underground ya, bukan underbone, underground ya. Nah, pada game itu kan kalau kita main di drag atau track lurus, nah dia akan memberitahu perpindahan gigi. Nah, sama seperti mode ini ya. Nah, dia akan nyala ya. Nah, untuk di mode power dia akan lebih tinggi lagi RPM-nya. Kita coba ya. Nah, gitu ya teman-teman. Pada RPM di atas 8000 RPM berarti ya, dia akan menyuruh kita pindah gigi. Nah, pada mode ini akan sedikit boros bahan bakar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini motornya udah aku standarin 2 ya, dan kita akan lihat dari kilometer ya. Nah, motor udah aku standar 2 ya, atau dengan roda terangkat. Ya, dan ini kilometer udah bisa jalan ya. Dan ini akan kita tes ya teman-teman dari kecepatan untuk mode netral dulu ya. Oke, kita masuk di persneling 1. Tidak ada perubahan ya, karena dia netral ya. Nah, kita akan tes di mode eco ya. Ini roda aku masih jalan. Nah, ini posisi udah netral. Nah, kita masuk di persneling 1 atau gigi 1 ya. Tuh, dia akan nyala. Masuk persneling 2, sama dia akan nyala. Kembali lagi persneling 1, tetap dia akan nyala ya. Kita coba di kecepatan 60. Aku masukin ke persneling 4 ya.
km per jam ya. Jadi kita disuruh oleh motor Satria FU ini untuk tidak menambah kecepatan agar motor kita hemat bahan bakar ya. Jadi kita akan datar dalam perjalanan dengan kilometer 60 aja ya. Nah, ini dengan mode eco. Dan satu lagi ya teman-teman, pada mode ekonomis dia ini sangat bagus untuk membantu ya. Mode ekonomis dia sangat bagus untuk membantu orang yang pertama kali belajar motor kopling ya. Nah, pada RPM yang tidak tinggi atau kecepatan yang rendah, kecepatan yang rendah dia akan memberitahu untuk perpindahan gigi, saat-saatnya perpindahan gigi ya teman-teman. Nah, itu sangat membantu ya. Nah, maka indikator RPM akan menyala. Jadi bagi si pengendara yang baru belajar motor kopling, dia akan tahu kapan perpindahan gigi atau perpindahan persneling ya teman-teman. Nah, dia sangat membantu untuk orang-orang yang baru belajar motor kopling ya teman-teman. Nah, itu kelebihan dari mode eco selain dari menghemat bahan bakar ya teman-teman. Kalau kita dengan mode power, nah ini udah berubah ya. Nah, oh ya, pemberitahuan juga teman-teman, untuk merubah mode ini kita tidak bisa sambil jalan ya. Kita harus dengan gigi atau persneling netral dulu ya, seperti ini, baru dia bisa berfungsi modenya. Kalau sambil jalan kita ubah modenya nggak bisa ya teman-teman. Oke, ini kita akan tes di mode power ya. Masuk di persneling 1. Di persneling 1 dia mencapai 8.500 rpm sampai 9.000 rpm. Dia baru nyala RPM-nya ya, lampu indikator RPM-nya. Dia memberitahu untuk perpindahan gigi bahwa batas pada persneling 1 itu sudah mencapai batas maksimum ya. Dia akan masuk ke persneling 2 lagi. Nah, untuk di persneling 2 sama seperti itu. Pada RPM di atas 8.000 dia akan memberitahu ya. Nah, karena mesin motor kita meraung dengan RPM yang sangat tinggi, itulah yang membuat bahan bakar itu lebih boros ya teman-teman. Nah, itulah dari mode power. Nah, tapi motor kita bisa lari dengan kencang. Nah, itulah kelebihannya ya untuk di mode power, dan juga ada kekurangannya ya teman-teman. Nah, untuk di mode netral dia bebas, kita mau kencang ataupun pelan jalannya, dia tetap nggak nyala atau memberitahu ya, karena itu bebas. Nah, namanya aja mode netral ya teman-teman. Oke, nah seperti itulah contohnya ya teman-teman. Semoga kalian bisa dapat memahaminya dengan mudah. Untuk bertanya-tanya kalian bisa DM aja di IG aku ya, Instagram aku Yofi Ahmad, Yofi.Ahmad ya. Nah, atau bisa langsung di kolom komen juga ya teman-teman. Teman-teman semua, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa tentunya subscribe ya teman-teman semua. Oke, sampai jumpa, terima kasih.